Kemudian kita nanti setelah jaksa membacakan dakwaan, kita langsung eksepsi pada saat itu juga. Pada saat itu juga kita langsung menyampaikan eksepsi kita. Nah, eksepsi kita intinya, surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum tentang surat dakwaan pertama terhadap Habib Rizik dan termasuk 5 orang terdakwa lainnya. Karena dakwaan pertamanya itu materinya aneh, tiba-tiba dikatakan melanggar pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Nah, untuk kuasa hukum yang menemani hari ini siapa aja dari acara? Kuasa hukum hari ini tim hadir semua. Kemarin kita udah tekan kuasa Munarman, terus lagi dan yang lain-lain. Kalau yang mendampingi Habib di rutan, kuasa hukumnya apa? Si Aziz Yanuar. Nah ini kan kita sebenarnya tidak tepat. Mobil kita tak bisa masuk pengadilan, itu kan kurang tepat sebenarnya. Pengadilan ini kan terbuka untuk umum kan, selama ini kita sidang mobil kita masuk terus ke parkir pengadilan. Mobil pengacara tidak bisa masuk ke pengadilan baru kali ini. Sepengalaman saya 36 tahun praktek begitu. Tadi alasannya apa Pak? Nggak boleh masuk ke dalam? Kita tidak paham, kita tidak bertanya Pak, tidak bisa masuk Pak, sana aja ya, kita ngikut aja lah. Soal pengunjung mau datang atau tidak, itu hak pengunjung, hak asasi daripada pengunjung. Karena judulnya apabila hakim menyatakan membuka sidang, tidak menyatakan membuka sidang, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila tidak ada kata-kata itu, sidangnya sendiri batal demi hukum. Kita tetap inginnya sidang ini adalah Habib Rizik harus ada di ruang sidang dihadirkan. Karena sidang pertama itu hakim menyatakan membuka sidang, saudara jaksa penuntut umum hadirkan terdakwa di muka persidangan. Itu kata-kata KUHP. Terdakwa, kata jaksa, hadir di persidangan, baru ditanya hakim, baru tanya identitasnya. Identitas saudara, nama, terus, kan begitu. Apakah saudara sehat, kan begitu. Acara sidang kan begitu. Ingat, terdakwa kan tidak berkerumun, hadir sendirian di meja, dia di kursi terdakwa. Mana ada berkerumun? Khusus terdakwa sebetulnya harus hadir. Karena terdakwa itu tidak berkerumun, sendiri dia jauh jaraknya. Dari meja hakim jauh, dari meja jaksa jauh. Kenapa tidak boleh hadir? Kecuali saksi. Saksi jarak jauh bisa. Tapi terdakwa wajib hadir. Artinya nanti akan disampaikan permintaan. Oh jelas, kita menyampaikan itu sudah pasti. Kita keberatan dengan cara sidang apabila terdakwa tidak hadir di depan sidang. Kecuali terdakwa yang tidak ada dalam perkara in absentia. Ya, ada dikenal terdakwa tidak hadir di persidangan khusus perkara in absentia. Pak, dengan sidang udah dimulai hari ini, pra peradilan gimana tuh Pak? Kan ya. Sekarang pra peradilan masih berjalan juga di PN Jakarta Selatan. Besok tetap jalan. Karena yang menyatakan gugur tidak gugurnya pra peradilan hakim berdasarkan putusannya. Nah, tetap sidang bakal akan digelar ya Pak? Sidang jalan.
agenda sidang hari ini adalah sidang pertama ya, pembukaan sidang pertama dengan pembacaan dakwaan. Kemudian kita nanti setelah jaksa membacakan dakwaan, kita langsung eksepsi pada saat itu juga. Pada saat itu juga kita langsung menyampaikan eksepsi kita. Nah, eksepsi kita intinya surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum tentang surat dakwaan pertama terhadap Habib Rizik dan termasuk 5 orang terdakwa lainnya. Karena dakwaan pertamanya itu materinya aneh. Uraian peristiwa dakwaannya, mereka dikatakan melanggar larangan, soal larangan 3 menteri SKB, itu uraiannya. SKB ormas menteri itu, FPI, 5 menteri itu ya. Bersama itu tiba-tiba dikatakan melanggar pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan ya. Jadi begini, itu dalam peristiwa itu pasal 160 KUHP delik pidana umum tidak bisa diuntukkan dengan delik pidana khusus. Maka surat dakwaan itu kami menganggap batal demi hukum. Ada jurisprudensi menyatakan penggabungan pasal undang-undang khusus diuntukkan undang-undang umum adalah batal demi hukum. Itu ada di jurisprudensi nomor 71 tahun 73. Kemudian ada lagi jurisprudensi lain. Nah, bahwa karena apa? Kedua pasal itu dua-duanya unsurnya berbeda-beda dan ancaman hukumannya berbeda-beda, masing-masing berdiri secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu tidak mungkin bisa diuntukkan atau digabungkan begitu. Itu intinya. Nah, untuk kuasa hukum yang menemani hari ini siapa aja meskipun dari acara kuasa hukum hari ini tim hadir semua. Kemarin kita udah tekan kuasa Munarman, terus lagi dan yang lain-lain. Kalau yang mendampingi Habib di rutan, kuasa hukumnya apa? Si Aziz Yanuar. Si Aziz. Ngelihat dari pengamanan yang dilakukan polisi untuk sidang perdana ini, bagaimana sih kalau menurut Bapak sebagai kuasa hukum? Kalau pengamanan sih bagus-bagus saja, tidak ada masalah kalau soal pengamanan. Kita terima kasih mereka menjaga keamanan, asal jangan menghalang-halangi proses persidangan. Itu. Jadi nggak ada permasalahan? Nggak ada masalah kalau soal pengamanan. Nah ini kan kita sebenarnya tidak tepat. Mobil kita tak bisa masuk pengadilan, itu kan kurang tepat sebenarnya. Pengadilan ini kan terbuka untuk umum kan, selama ini kita sidang mobil kita masuk terus ke parkir pengadilan. Mobil pengacara tidak bisa masuk ke pengadilan baru kali ini. Sepengalaman saya 36 tahun praktek begitu. Tadi alasannya apa Pak? Nggak boleh masuk ke dalam? Kita tidak paham, kita tidak bertanya Pak, tidak bisa masuk Pak, sana aja ya, kita ngikut aja lah. Yang penting orangnya bisa masuk gitu. Seberapa jauh mobil Anda parkir dari sini Pak? Dari sini tahu parkir di sebelah sana, tahu parkir di mana? Sopir yang bawa. Gitu. Karena lapangan pengadilan ini kan luas. Pengadilan luas ini memang sengaja dibuat untuk parkir. Pakai parkir jaksa, parkir hakim, parkir pengacara, itu kan yang kredit yang paling penting di dalam ruang sidang itu kan ada 3 bangku ya, ada 3 meja, meja jaksa, meja hakim, meja pengacara. Nah ini mobil pengacara nggak bisa masuk. Kita bukan pengunjung. Semestinya itu mobil jaksa boleh masuk, mobil hakim boleh, khusus mobil pengacara boleh. Kita bukan pengunjung, gitu. Baik. Sejauh ini kan simpatisan Habib Rizik tidak terlihat Pak, emang ada imbauan khusus dari Habib Rizik untuk tidak perlu datang ke pengadilan untuk gimana? Yang mengimbau siapa? Apakah maksudnya sekarang bukan simpatisannya Pak? Nah, apakah emang ada imbauan dari Habib Rizik pada simpatisannya untuk tidak hadir? Saya belum tahu itu. Saya belum tahu karena soalnya kalau soal sidang, orang mau datang nonton sidang, itu kan sidang terbuka untuk umum ya.
tidak ada bisa dilarang orang mau datang karena punya sidang terbuka untuk umum. Nah, soal pengunjung mau datang atau tidak itu hak pengunjung, hak asasi daripada pengunjung. Karena judulnya apabila hakim menyatakan membuka sidang, tidak menyatakan membuka sidang, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Apabila tidak ada kata-kata itu, sidangnya sendiri batal demi hukum. Itu asas sidang itu terbuka untuk umum, kecuali sidang kesusilaan. Itu aja. Oke. Pak, kan Habib Rizik kan dihadirkan secara virtual. Kalau dari kuasa hukum ada niatan untuk minta dihadirkan secara langsung nggak sih, Pak? Kita tetap inginnya sidang ini adalah Habib Rizik harus ada di ruang sidang dihadirkan. Karena sidang pertama itu hakim menyatakan membuka sidang. Saudara jaksa penuntut umum hadirkan terdakwa di muka persidangan. Itu kata-kata KUHAP. Terdakwa, kata jaksa, hadir di persidangan. Baru ditanya hakim, baru tanya identitasnya. Identitas saudara, nama, terus, kan begitu. Apakah saudara sehat, kan begitu. Acara sidang kan begitu. Intinya begitu acara sidang. Tapi dengan konsep hadir secara virtual dengan alasan protokol kesehatan? Iya, ini kan sebenarnya dengan alasan protokol kesehatan. Cuman kan kita mengenal itu kan KUHAP ya. Ingat, terdakwa kan tidak berkerumun, hadir sendirian di kursi terdakwa. Mana ada berkerumun? Khusus terdakwa sebetulnya harus hadir. Karena terdakwa itu tidak berkerumun, sendiri dia jauh jaraknya. Dari meja hakim jauh, dari meja jaksa jauh. Kenapa tidak boleh hadir? Kecuali saksi. Saksi jarak jauh bisa, tapi terdakwa wajib hadir. Artinya nanti akan disampaikan permintaan. Oh jelas, kita menyampaikan itu udah pasti. Kita keberatan dengan cara sidang apabila terdakwa tidak hadir di depan sidang. Kecuali terdakwa yang tidak ada dalam perkara in absentia. Ya, ada dikenal terdakwa tidak hadir di persidangan khusus perkara in absentia. Tapi dengan konsep virtual ini dipastikan Rizik Syihab sudah tidak hadir, hanya melalui virtual. Ya makanya nanti itu kita sampaikan dulu di sidang. Iya, itu kita sampaikan di sidang. Begitu. Pak, kalau jika pertimbangannya juga salah satunya dikhawatirkan ada simpatisan yang hadir di sini jika dihadirkan langsung gitu Pak. Apakah dari kubu Habib Rizik dapat menjamin ketika dihadirkan simpatisan tidak berkerumun gitu Pak? Itulah fungsi dari keamanan kan bisa. Buktinya mobil saya aja tak bisa masuk. Kita kan patuh. Jadi kalau umpama dilarang di sana masuk pengunjung, karena mana-mana aja di dalam sini. Mobil saya aja tak bisa masuk. Buktinya kita ngikut. Itu soal keamanan, khawatir apa itu? Pak, dengan sidang udah dimulai hari ini, pra peradilan gimana tuh Pak? Kan sekarang pra peradilan masih berjalan juga di PN Jakarta Selatan. Besok tetap jalan. Karena yang menyatakan gugur tidak gugurnya pra peradilan hakim berdasarkan putusannya. Nah, tetap sidang bakal akan digelar ya Pak? Sidang jalan. Oke, siap Pak. Makasih Ya. Pak. Oke. Baik. Cabut dong. Cabut dulu, cabut. Oh, Allah Akbar, bebaskan HRS sekarang. Jaga jarak, tolong jaga jarak.